Nah, kelihatan di belakang ya. Jadi kita itu punya format dalam membangun jaringan. Kita sebut namanya segitiga. Segitiganya yang asik itu Mercy. Oke. Nah, segitiga pertama adalah impian. Segitiga kedua adalah the golden age atau momentum ke momentum. Yang ketiga adalah konsep membangun jaringan wadah. Kalau kalian kuasain tiga ini dan tiga-tiganya jalan, 100 juta per bulan itu sebentar. Jadi ilmu kayak gini nggak akan Anda ketemu di Jakarta, nggak akan dibuka juga di Jakarta, dan nggak akan pernah dapat bagi orang Jakarta. Hanya dapat di workshop Akbar Media Koroslas. Siap? Konsentrasi. Ini jalan menuju teman-teman tajir dalam waktu yang sangat cepat. Siap ini? Ya. Wadah ini apa bang? Ntar yang jelasin terakhir wadah. Wadah itu kalau kata imam, perkuat pusat, perbanyak cabang. Ya. Saya ulang nih, perkuat pusat, perbanyak cabang. Jadi istri satu, salah, betul ya? Kan itu maksudnya ya. Perkuat pusat, perbanyak. Oke, jadi bangun Melia itu ada caranya. Bangun Melia itu bukan semau udel kita sendiri, bukan. Saya udah capek banget ketemu orang yang pakai caranya sendiri. Lucu nih orang. Enggak bang, gue di luar Melia ini pengusaha kaya. Enggak ada urusan. Masuk Melia nol kita. Saya dulu waktu masuk Melia teman-teman, ketua BEM. Saya ngomong sama klien saya ketua BEM. Belagu banget dulu gue. Gue dulu ketua BEM. Ingat. Klien saya bilang apa? Fik, jangan pakai adat. Ini bahasa begitu tuh. Lu tau gak bahasa jangan pakai adat sendiri? Iya. Adat tuh bukan daerah, bukan? Iya. Jangan pakai watak. Jangan lu paksa watak lu kesini, nggak bisa. Kalau lu mau kaya, lu ikutin watak kita. Ya salam kencang banget. Artinya jangan pakai watak masing-masing kalau mau kaya teman-teman. Kalau lu mau kaya, lu harus mengikuti sistem Melia Sehat Sejahtera. Saya sudah ngelihat jutaan orang, alhamdulillah gagal gara-gara sotoy. Enggak bang, menurut gua nya nggak jadi, betul nggak? Nggak bisa, menurut Melia Sehat Sejahtera. Nah, tiga hal ini kesimpulannya apa bang? Tiga hal ini kesimpulan namanya ISN. Apa itu ISN? Ikuti, syukur, nababan. Ya, jadi jangan banyak cara sendiri, nggak ada cara sendiri. Kalau teman-teman mau kaya, ikuti bapak syukur nababan, selesai. Siap? Siap. Bang, gua ini cum laude IPK-nya 100. Ya salam, harta 200 nggak ngaruh. Siap? Ikuti bapak syukur. Singkat banget tuh, ikuti syukur nabawan, selesai. Nah, jadi gini, yang saya mau bahas adalah tiga. Yang pertama impian. Jadi orang kalau mau sukses, yang pertama itu adalah dia punya yang namanya impian. Oh, dia langsung buka di. Yang kedua, dia memahami namanya the golden age. Yang ketiga, memahami konsep wadah. Malam ini mungkin saya ngobrol sama teman-teman, jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Hati-hati, merem. Hati-hati. Karena kartu kuning sebentar lagi loh, berbahaya. Fokus ya, siap fokus nggak? Siap. Bang, aku kan jam segini udah bobo kalau di Jakarta. Di sini sampai subuh nggak ada bobo. Bang, kayak ospek bang, abis ini kita jurit malam, oke? Gak ada apaan sih, gak jelas. Saya tuh paling enak sama orang soal ospek-ospekan. Yang baru mau di ospek, baru masuk ya? Iya. Jangan nurut sama senior gue. Yang mau nyuruh siapa? Bang Pikir bilang. Karena dulu saya yang nyuruh. Padahal dulu yang gebukin junior gue, betul ya? Saya dulu kerjaannya adalah orang yang paling hobi nyiksa junior. Asik tuh. Kalau dulu serem. Dulu itu kita tuh tanjakan tanah, tapi itu ada kerikil ditambah putri malu yang banyak. Jadi orang itu harus begini, atasnya itu duri. Dulu kita begitu. Dulu kita kalau mau ospek orang tuh belum deket jam sampai berdarah-darah. Dulu. Sekarang saat saya masuk Melia, ngapain nih gue gombok gitu. Ternyata terakhir cuma biar apa? Cuma biar senang-senang. Ya Allah. Udahlah. Kalau buat saya ospek itu omong kosong. Ya, jangan. Bang, kalau saya nggak ospek nanti nggak lulus. Itu pembohongan publik, nggak ada urusan. Bang, kalau aku nggak ospek aku nggak dapat sertifikat buat apa? Skripsi nggak dipakai, penipuan. Itu kan yang nakut-nakutin senior gitu kan? Iya. Nanti kalau sertifikat nggak ngaruh, sertifikat cuma naruh dipajang doang. Nah,
Persyarat bohong, nggak ada. Nggak ada itu. Itu senior tuh paling jago bohongin orang. Ya. Kalau saya anti banget saya mau ospek sekarang. Kenapa bang? Karena gini, hal yang nggak perlu nggak usah dikerjain. Kecuali ospeknya buat SKS, kan ada tuh ospek kampus sama ospek senior, betul nggak? Kalau ospek kampus itu kan pengenalan tentang kampus. SKS ya harus, kalau nggak teler lu, bener nggak? Biasanya 24 lu 1 SKS tapi 1 semester. Bodo amat, bener nggak? Itu penting. Tapi kalau udah senior nunduk merem udah. Lebih baik di Melia nunduk tajir. Nah, kayaknya nunduk bener ya? Berenang tajir, betul ya? Tadi seru nggak main bola? Siapa yang tadi dilempar ke kolam? Angkat tangan tadi dilempar. Nah, itu baru ospek, betul nggak? Nggak ada tuh, nunduk merem. Yang so senior jangan jadi senior udah. Cukup. Mendingan sekarang begini, jadi junior kaya. Senior lu kan pada mau ospek, lu datang pakai mobil baru. Jadi pas dia ngeliat, bang lagi ngospek bang, iya nih dek, asik. Yang ngomong di jalan gitu di mobil, betul nggak? Nah, lu kenapa sih dia? Lu suka ospek? Udah deh, capek ya. Tapi kalau tadi banyak yang mukanya masih muka-muka miring-miring organisasi, apalagi UIN. UIN kan doktrinnya organisasi banget, ya kan? Nggak pinter-pinter tapi anda. Ujungnya suruh demo deh, bener ya? Mau ngapain? Anda tahu nggak kalau orang tuanya tahu anda demo dimarahin anda? Itu lo perjuangin, masa join nggak diperjuangin? Bener ya? Udah cukup. Mendingan kita demonya dari dompet. Bayangin nggak kalau kita selamatin satu orang ini nyelamatin satu orang, ternyata sekampus itu banyak member kita hidupnya pada bahagia. Ditanya misalnya, kamu jujur apa? Kamu tim siapa? Aku tim Kaica. Oh gitu. Berapa bonusnya sekarang? Ya baru 100. Yes. Boleh. Ini yang win angkat tangan yang win. Kayaknya win semua tim gue. Iya benar. Wih di kampungan win nih. Bahaya nih gebrak-gebrak nih. Lo win real. Angkatan berapa ente? 19. Wow 19. Itu udah tua berarti di win ya. Semester berapa real? 7. Tua. Ini petua nih. Jangan nih. Sekarang masih sibuk organisasi Rio? Kayak dulu? Enggak, udah tobat. Siapa yang ngobatin Rio? Melia. Jamal tuh manusia paling tua dan gak kelar-kelar. Jamal angkatan berapa nih? 2016 ya? Wah tua lah pokoknya dia tuh. Jamal tuh semester 18 apa di UIN sana? Galan juga tua tuh, tapi ya udahlah. Ya pokoknya win dah pokoknya dah. Oke, kita mulai ya. Siap belajar ya? Siap. Yang baper jangan baper, nggak boleh. Pokoknya tim gue nggak boleh ada yang baper. Oke? Kalau saya tadi ngomong tentang kayak hal yang tadi kayak organisasi, itu jangan kalian tuang bulat-bulat. Organisasi boleh, yang penting jangan lupain bisnis. Betul. Lebih baik jangan organisasi lebih bagus, betul ya? Kalau saya teman-teman, saya pribadi, kalau saya di posisi teman-teman, saya sibuk akan dua. Yang pertama saya kuliah, yang kedua saya bisnis, selesai. Karena di bisnis Melia kalian dapat organisasi, kalian dapat kualitas, kalian dapat uang, kalian dapat karakter, dapat mindset, semua dapat. Bang istri bang pasti dapat kalau udah kaya. Saya dapat istri nggak? Ya udah. Istri saya kan downline. Nggak saya tanya, trust ya, trust. Yuk kawin, yuk. Gak usah pusing. Bahkan di luar Melia jauh lebih gak enak. Percaya nggak? Kalian itu kan seru-seruan berteman cuma di kampus doang. Nanti pas lulus emang mau kemana? Sendiri-sendiri. Coba lihat ya orang-orang yang lulus kuliah, itu temannya sendiri-sendiri loh. Yang satu kemana, temennya cuma di situ. Yang satu di sini, temennya cuma di kantor. Paling temennya 5 paling banyak. Bener gak? Melia teman-teman. Mau lulus, mau gak lulus, mau gak sekolah, berteman. Dan kita makin hari makin banyak. Itu keluarga besar yang sebenarnya. Dan kita jangkanya panjang teman-teman, puluhan tahun berjuang bareng. Betul ya? Yang enggak lah, grup yang lain takdir, betul ya? Nah, kita lanjut sekarang. Teman-teman buka buku. Kita sekarang malam ini merancang mindset impian. Ini adalah sesi yang paling saya suka saat saya join Melia, karena saya menata impian. Minum dulu lah biar impiannya mantap. Alhamdulillah. Yuk, mulai. Jangan lihat buku dulu, belum suruh nulis. Kita lihat sini dulu. Siapa yang pengen impiannya nyampe? Siapa yang pengen tahun 2023 lebaran udah punya mobil? Benar? Yakin nggak? Yakin. Aku yakin nggak? Yakin. Beneran? Yakin. Kira-kira kalau lebaran naik mobil mau mana?
Sama ibu apa sama pacar? Ibu. Mau ke rumah siapa? Rumah siapa? Rumah nenek kan tetangga, nyampe udah. Siapa yang pengen sholat idnya naik mobil? Cuma 2 meter, nggak apa-apa naik aja. Biarin aja kan bahagia, betul ya? Saya dulu pertama kali beli mobil lucu banget. Saya pertama kali beli mobil lucu banget. Mobilnya saya yasinin. Bener, mobil saya yasinin. Wah, keren bener. Asik banget. Jadi orang tuh kalau punya mobil baru gitu, aduh suka banget tes. Lu beli dulu deh, baru rasakan. Oke, kita lihat next langsung, bukan next berikutnya. Oh, balik lupa saya. Nih, tujuan impian apa yang pertama? Member Melia memiliki tujuan yang jelas. Ini yang paling penting, tujuannya jelas. Nah, kenapa Bang banyak member Melia waktu join tiba-tiba kena what will people say? Bener ngomongnya? What will people say? Kenapa saat dia kena ini langsung kolaps dan tinggalin Melia? Karena impiannya nggak jelas. Karena tidak punya tujuan yang jelas. Saya dulu saat teman saya bilang, wah bisnis lu gak jelas, lu penipu. Saya gak dengerin teman, karena mobil yang saya idamkan di depan mata saya. Karena saya mengidamkan sesuatu yang saya pengen, betul gak? Impian membuat hidup lebih bergairah. Impianlah yang membuat member mau melewati hambatan, tantangan, rintangan, dan konsisten dalam bertindak. Ini benar nih. Karena orang kalau punya impian dikatain, lebih galak yang dikatain daripada yang ngatain. Saya dulu dikatain bisnis lu nggak jelas, saya tembak muka lu nggak jelas. Karena ini lebih mahal dan rintangan nggak mempengaruhi mindset saya sama sekali, nggak ngaruh. Bang, teman musuhin nggak bang? Ya teman, segeng gue musuhin gue. Saya dulu punya geng mobil namanya VIP, saya doang yang naik motor, semuanya mobil. Jadi orang tuh kalau naik mobil namanya VIP. Dulu kita di Al-Azhar punya geng namanya VIP. VIP namanya VIP. Jadi semuanya itu di depan mobilnya saya VIP, saya depan motor Vario saya VIP. Demi Allah bener. Satu-satunya yang susah tuh gue doang di situ. Waktu saya join Melia, alhamdulillah semua teman saya di sini musuhin saya. Kurang lebih sekitar 20 orang lebih segeng. Dimusuhin Bang? Iya. Takut? Enggak. Kenapa enggak? Karena gue yakin hari ini gue miskin, nggak mau terus gue di bawah. Gue harus naik ke atas. Karena mereka anak orang kaya, betul nggak? Iya. Dahsyat, SMA mobilnya Mercy pintu 2. Yang satu Fortuner, segar apa segar? Segar. Lah yang ini Vario, betul nggak? Sama-sama Honda tapi bukan CR-V, Vario, betul ya? Itu saya punya dendam positif. Dulu dendam positif saya satu. Saya pengen membuktikan ke mereka semua, saya ini bukan sampah. Saya ini jago apa? Saya ini pejuang. Singkat cerita 6 bulan kemudian saya bisa beli mobil sendiri di Melia. Saat saya beli mobil, alhamdulillah mereka semua. Kita waktu itu kalau nggak salah tuh pas saya beli mobil itu bulan puasa lagi buka bareng nih sama mereka nih Bar. Teman saya punya mobil mewah, ngomong ini saya, lu baru Yaris aja udah sombong. Padahal saya nggak sombong, karena mereka ngeliat saya dari nol tiba-tiba jadi sukses. Dia bilang gini, mahalan mobil gue nih. Saya lupa mobilnya apa waktu itu. Pokoknya mobil dia tuh kalau nggak salah harga 500 juta. Saya kan cuma 200 dulu nih. Saya bisikin dia, jangan bandingin keringat orang tua lu sama gue. Jangan. Orang tua lu berjuang udah 20 tahun, 30 tahun, gue berjuang baru 6 bulan. Ini nggak pantas dong lu bandingin gue sama bapak lu. Asik gak gitu? Asik. Jantungnya panjang tuh sakitnya, betul gak? Jangan bandingin gue berjuang 6 bulan sama bapak lu yang udah 30 tahun, betul gak? Dan itu harga diri saya tiba-tiba naik. Kenapa Bang? Karena kita sukses itu untuk mengangkat harkat martabat diri sendiri dan keluarga kita. Coba jujur-jujuran lah kalau teman-teman sekarang inget-inget deh. Gak usah ngeliatin muka saya. Lu inget-inget, coba lu merenung, lu inget-inget. Banyak gak cerita sedih di keluarga teman-teman yang hari ini kalian rasain? Banyak gak keluarga kita dipandang sebelah mata sama orang? Banyak gak keluarga kita hari ini dikit-dikit diremehin sama orang? Saat susah mau minjem duit semuanya menghina mereka. Banyak gak yang ngerasain kayak gitu? Banyak. Itu yang harusnya jadi batu cambukan kita kenapa kita berjuang. Dan itu titik dimana what will people say itu gak ngaruh harusnya sama hidup Anda. Karena mulut mereka itu sampah, nggak ada urusan sama masa depan kita sama sekali. Betul nggak? Betul. Jadi dulu yang membuat api di hati saya nggak pernah padam, itu benar-benar asik, bahasa gue kayak bahasa penyanyi ya. Itu benar loh. Saya nggak pernah padam di hati saya sampai hari ini. Karena saya dulu punya dendam positif. Ini WS nih cocok ya. Gue pengen nangisin, lu takut lu nangis beneran.
Saya punya cerita sedih yang bisa membuat teman-teman bergejolak. Saya dulu punya ayah. Kenapa dulu bang? Karena udah meninggal. Kalau sekarang punyanya kenangan ayah. Apalagi kalau dengerin lagunya Ayah, ya salah. Siapa yang udah orang tuanya tinggal satu? Nah, berarti hidup kita perjuangan sama boy. Saya nih sekarang kalau ngelihat bapak-bapak tua di pinggir jalan, nih hari ini gue ngomong udah nggak pakai tegang nih, udah pakai serius, udah pakai lucu nih. Saya kalau ngelihat bapak-bapak di pinggir jalan, tua dorong gerobak atau apapun itu, nangis gue. Nangis ada nangis. Jenggotan nangis. Karena gue laki-laki punya hati nurani, gue anak gaul yang punya otak, bukan yang nggak punya otak. Nangis aneh. Yang gue ingat bapak gue dulu. Karena dulu ternyata bapak gue berjuang gila-gilaan membuat gue kuliah sampai gue lulus. Dahsyat. Nggak enak gue cerita. Cerita kan Romi? Ntar gue nangis. Jadi gue itu nangis itu dulu tuh jarang saya nangis. Saya tuh nangis yang terakhir itu yang terakhir itu nangis saat ayah saya kuburin dan saya di dalam kuburnya. Itu saya nangis. Setelah itu saya jadi laki-laki kuat sampai sekarang dan saya nggak ngaruh sama omongan orang sama sekali. Dan saya jadi orang hari ini. Betul? Dulu singkat cerita, ekonomi keluarga saya drop. Yang dari cerita tadi tuh dijatuhin sama besan. Jadi ayah saya dari tahun 90 sampai tahun 2009 akhirnya jadi kayak maklar. Maklar tuh gini loh. Jadi orang lagi jual kayu, dia kenal menteri kayu, paham nggak? Jadi dijual gitu. Jadi yang nengahin, maklar itu kan kayak gitu kan? Ya mungkin orang tua kita sering kayak gitulah. Ada yang jual tanah, lu bantu jualin, paham nggak? Ya calo tuh bahasa kasar, maklar itu. Zaman Nabi maklar banyak bos, betul ya? Maklar itu halal, ya enggak? Nah ayah saya dulu, kalau ini namanya maklar itu bahasa Indonesia apa ya? Serabutan. Banyak yang orang tuanya kerja serabutan. Lompat sana, lompat sini, ada acara sini, lompat sana, betul nggak? Dan ini ayah saya kerja selama hampir 19 tahun ekonominya begini. Tapi ayah saya memaksa saya dan adik-adik saya tidak ada yang satupun di sekolah yang di negeri. Alhamdulillah, masya Allah, sampai sekarang. Kenapa bang nggak mau dimasukin negeri? Supaya saya bergaul sama orang kaya. Supaya saya kebawa jadi orang kaya. Supaya ngebalikin daftar nama keturunan, mengembalikan posisi semula seperti sebelumnya. Karena kan kakek saya kaya. Jadi saya dipaksa dimasukin di sekolah-sekolah swasta. Dan saya setiap dari SD sampai kuliah. Dan udah gak mempan. Setiap bulan pasti orang tata usaha itu masuk ruangan dan manggil nama gue. Nyambung maksudnya buat apa? Ngapain? Gak mampu SPP. Setiap bulan, pokoknya kalau orang tata usaha masuk, itu gue paling enak pengen gue tonjok tuh orang. Lalu kalau dia masuk, pasti dia manggil nama tuh. Fikri, KTU ya. Setiap bulan, selama saya sekolah belasan tahun, selalu saya dipanggil ke tata usaha. Sampai tata usaha diceramain sama orang TU. Kamu belum bayar, bilangin ayah kamu. Kamu belum bayar, bilangin ayah kamu. Kamu belum bayar, bilangin ayah kamu. Kamu belum bayar. Dari kecil doktrin di pikiran saya miskin, karena ekonomi susah. Jadi kalau teman-teman sekarang belah hati gue nih, kalau lu belah hati gue, jiwa gue lu buka, dendam sama kemiskinan itu lebih dari 1000%. Makanya saya kalau di grup itu agak ekstrim kan bahas miskinnya, karena gue ngalamin di situ belasan tahun. Dan saya benar-benar mengangkat ekonomi keluarga saya drastis jauh sampai hari ini. Dan sekarang punya harga diri lagi. Akibat MSS Melia sehat ya. Tapi cerita selanjutnya, selama saya di sini, alhamdulillah, masya Allah, perjuangan saya ekstrim. Lu bayangin gak jadi gue? Bukan hanya SPP loh, antar jemput sekolah, yang antar jemputnya sampai nggak mau jemput lagi gara-gara bayarnya telat berkali-kali. Dan ini saya nggak mau tahu, karena anak kecil kan nggak tahu apa-apa kan waktu itu kan. Ternyata waktu saya kuliah di tahun 2009, masya Allah nih, Allah membukakan mata saya 3-4 bulan sebelum ayah saya meninggal. Jadi Allah kayak ngebukain, nih lihat nih bapak lu berjuang belasan tahun kayak begini loh. Kan kita, lu emang lihat bapak lu kerja sehari-hari di kantor. Saya juga sama. Tiba-tiba sebelum meninggal 3 bulan, ayah saya dilihatin ke diri mata saya sebagai anak pertama. Di situ perjuangan dia mencari uang untuk bayarin saya SKS. Dan di situ saya nangis. Jadi nggak sengaja saya kan dulu BEM. Kita diundang acara pengusaha muda.
Saya datang nih ke acara itu. Kalian tahu yang ngisi siapa? Salah satu menteri di negara ini hari ini. Karena dekat sama ayah saya. Dan dia adalah salah satu orang yang ayah saya bantu sampai ke posisi sekarang. Tapi banyak yang lupa sama ayah saya waktu berjuang. Jadi ayah saya dulu dekat sama orang-orang pejabat negara karena Golkar. Singkat cerita, waktu saya duduk di belakang, kan yang ngisi pengusaha kan. Acara selesai, tiba-tiba ayah saya diri di depan, kaget gue, ada bapak gue di depan. Wih, saya udah mau nyamper lah. Gue mau manggil nih, Pak, mau gitu gue. Pas gue mau manggil, ternyata ayah saya ngejar si pengisi acara itu. Dia kejar, ternyata saya baru ingat, dia itu lagi ngejar bayar SKS saya minggu ini harus bayar biar UTS, kalau nggak bisa UTS. Dikejar, ternyata pas mau ngomong sama orangnya, ajudannya ngedorong. Akhirnya ayah saya jatuh. Depan mata saya. Seorang anak laki-laki umur 21 ngelihat ayahnya orang yang dikagumi dijatuhin depan mata saya. Depan mata saya. Kira-kira api kebakar nggak di jiwa gitu? Yang laki, bapak lu bos, orang yang paling gentle di dalam hidup kita, bener gak? Dihantam depan orang banyak. Gila gue, anjrit nih bahasa gue waktu itu, anjrit. Ini sih kalau gue gedean dikit gue gebukin nih orang, asli bener ya? Gak pakai ampun, gue bantai nih, bener ya? Akhirnya, tapi saya nggak mau lanjutin disamperin karena saya tahu ayah saya pasti nggak enak hati ngelihat dirinya gitu depan anak, betul nggak? Akhirnya kan keluar, pas di luar saya samperin ayah saya masuk ke mobil. Saya bilang sama ayah saya, Pak, Papa di sini. Kaget bapak gue ngeliat gue. Kamu di sini nak? Nggak tahu yang manggilin apa enggak ya, saya lupa gue, pokoknya udah lama banget itu 2009. Kamu di sini? Iya, tadi ikutan acara. Oh, bagus tuh pengisinya. Dalam hati gue nih masih belain aja lagi, bener ya? Gue tusuk nih orang, bener ya? Minta cerita, ayah saya bilang, ya udah kamu mau kemana? Aku mau kampus lagi Pak, masih ada kuliah. Oh ya udah. Ayah saya bilang tadi Pak, insya Allah ya bentar lagi Papa dapat duit buat bayar SKS kamu. Doain ya, insya Allah Papa dapat. Ternyata hari itu bapak gue lagi nyari duit buat bayar SKS gue itu. Dan mau minta tolong sama orang itu untuk bayarin saya SKS. Mantap nih. Di situ gue lihat bapak gue nih berjuang nih buat gue nih. Depan mata gue. Gila, gue bilang begini tiap hari nyari duit. Minjem kanan ngutang kiri, gak ada malunya, bener ya? Tapi kita sebagai anak sering gak sih ngomong di OPP tuh? Sebagai anak gak tahu diri dan gak mau tahu. Kalau waktunya SKS, TF mah gak mau tahu. Mama mau nyari dari manapun gak mau tahu. Banyak anak muda zaman sekarang begitu. Jangan menjadi kayak gitu bro. Pecundang tuh orang, asli pecundang. Singkat cerita, pertama Allah ngeliatin saya tentang perjuangan ayah saya. Bakar nih, jantung gue ini terbakar langsung. Yang kedua, gak lama dari itu, saya tiba-tiba tidur malam. Terus saya mikir gini, sebelum tidur tuh, kita kan suka sebelum tidur tuh suka mikir aneh-aneh kan. Saya mikir gini sebelum tidur, kalau ayah saya nggak ada gimana ya? Karena kan hidup nggak ada yang bisa sampai ya yang ngasih biaya kita kan ayah, bener kan? Saya mikir sebelum tidur, kalau ayah gue nggak ada, gue mau kemana nih? Lo tau nggak? Setelah itu kalau nggak salah sekitar berapa bulan, 3 bulan lebih, ayah saya meninggal. Dari saya mindset, makanya mindset kita ini hati-hati loh. Tapi mau udah takdir. Tapi kan ingat gitu kan serem tuh ya. Kalian tahu 3 bulan kemudian malamnya itu ada pemilihan presiden tuh besoknya. 2009 tuh pemilihan presiden PSBY menang lawan Yusuf Kala. Ayah saya itu adalah tim pemenangan Yusuf Kala. Dan itu di situ nyari duit buat saya juga, buat makan sama keluarga gitu. Dan saya itu dari dulu paling capek lihat ayah ibu saya tiap malam itu pulang ke rumah ribut gara-gara uang 100.000. Tiap hari ayah saya pulang malam berantem. Kita nih tidur nggak nyenyak sebagai anak. Sering nggak kita ngalamin fase-fase begitu? Sering. Dan saya hampir tiap hari ngalamin itu. Sampai ayah saya susah sampai ayah saya meninggal. Tiba-tiba waktu malam habis makan-makan ternyata ayah saya makan kambing kebanyakan katanya. Bangun pagi di hari H itu tiba-tiba stroke. Jadi ayah saya bangun pagi, dia megang gelas, jatuh gelasnya, kaki sebelahnya tuh nggak bisa nopak. Jatuh, kaget kita sebagai anak kan pagi-pagi. Itu saya nangis langsung, hati saya nangis nih, kenapa bapak gue tiba-tiba nih? Orang kondisi malamnya nggak apa-apa, bener ya? Apalagi ayah kita kan sekarang suka malam itu datang ke kamar kita ngasih duit di bawah bantal, sering nggak kita gitu rasanya? Itu rasa sayang banget sama anak ya, bener ya? Kadang kita lagi pura-pura tidur dicium, bener ya? Karena abang laki bang, tetap ini bapak bos, gimana ceritanya sih? Nah singkat cerita, nih dendam kedua miskin yang saya ingat, ayah saya dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, lebih dari 2-3 jam tidak masuk ke ruangan sama sekali.
Gara-gara uang 5 juta nggak punya. Dulu saya nggak punya 5 juta nggak bisa masuk, bos. Ini gue bukan mau nangisin lo nih, beneran. Gue ngalamin fase di mana bapak gue nih 3 jam dalam kondisi stroke, tidak diterima di rumah sakit. Rumah sakit itu bilang apa? Admin dulu pak, mohon maaf. Dendam kedua. Dendam ketiga, om saya datang. Kan saudara banyak yang datang. Ada om saya yang salah satu yang paling kaya di keluarga saya tahu itu. Saya datengin beliau. Tapi ini cerita masa lalu, sekarang hati saya udah maafin. Saya bilang sama dia, Mi, Anda minjem duit 5 juta, papa belum bisa masuk. Om saya yang paling kaya ngomong apa? Ami nggak megang ATM. ATM-nya di rumah. Saudara, uang semua. Dalam kondisi kritis tidak dibantu. Gila. Tapi gue inget ada 2 tante gue yang modal yang ngasih akhirnya. Karena itu yang paling baik sama keluarga gue dari dulu. Akhirnya dipinjemin masuk ruangan ICU. Sampai ICU, ternyata rumah sakitnya jahat. Jadi rumah sakit itu salah masang alat yang buat kencing, kateter. Ayah saya teriak-teriak berontak. Kata dokternya, enggak, itu cuma alam bawah sadar. Dalam arti ini bukan alam bawah sadar nih. Gue yakin ini ada kesalahan di dokter, di suster. Malamnya saya bilang ini harus pindah. Gue nggak bisa di sini. Ayah saya terus berontak, teriak-teriak, megangin celana, teriak. Kenapa nih ayah saya begini? Kan kaget ya. Saya pindahin akhirnya ke RSCM. Sampai RSCM, alhamdulillah nunggu lagi di depan mah. Kenapa? Antriannya penuh. Plus duit saya nggak cukup. Nggak punya duit lagi. Dari malam sampai pagi baru dapat dini hari jam 3 jam 4 baru bisa masuk ruangan. Oke nggak? Sampai ruangan, kesadarannya menurun, drop 2 hari, koma. Itu waktu cepet tuh, langsung koma. Akhirnya rumah sakit RSCM bilang nggak ada alat. Pindah lagi ke rumah sakit yang lebih mahal, yang alatnya bisa masuk. Lalu pindah ke rumah sakit sebelahnya RSCM. Di rumah sakit itu keren tuh. Saya ngabisin duit 3 hari 29 juta. Dan disitulah saya bilang, ayah saya nggak bisa keluar sebelum itu lunas. Dalam kondisi sudah jadi jenazah. Miskin yang keempat. Keras tuh. Jadi waktu cerita meninggalnya ini dahsyat tuh. Gue ngerasain banget sensasinya tuh. Jadi kan gue ngurusin kan anak pertama. Itu pertama kali masuk, tiba-tiba dokternya nggak jujur. Dokternya bilang, udah masukin aja selang. Akhirnya selang masuk. Makanya zaman sekarang saya nggak percaya sama selang. Selang tuh kalau udah masuk orangnya udah nggak ada itu. Mendingan dilepas udah meninggal. Selang dipaksa masuk. Lu tau gak selang? Yang buat dipaksa nafas udara masuk ke dalam. Paksa masuk. Kalau itu udah masuk, itu saya tanya sama dokter. Kata dokternya nggak apa-apa pak, kita coba. Untung saya punya dokter keluarga yang kenal saudara juga. Dokter keluarga datang. Om saya nanya, ente rejal, ane rejal. Maksudnya gini, lu laki, gue laki. Om saya ngomong gitu ke dokter ini. Kakak saya kondisinya gimana? Kata dokter keluarga saya bilang, lepas, ini udah gak ada. Habis itu kaget saya. Di situ saya masih punya perjuangan, ayah saya masih bisa hidup. Ternyata dokter keluarga bilang apa? Udah gak ada. Ngedrop kita semua. Kita masuk ruangan dokter yang ngurus ini. Dok, ini kata dokter keluarga udah gak ada. Kita mau cabut. Selangnya cabut. Singkat cerita, habis itu ceritanya adalah dokternya bilang nggak bisa pak, ini udah masuk, kita coba sehari. Dokternya bilang coba sehari 2 hari. Saya bilang dalam artian 1 hari 13 juta. 1 hari tuh. Kalau 6 hari tambah 13 juta, tambah lagi 13 juta. Singkat cerita, akhirnya kita berembuk di musola tuh, ibu saya, adik saya 2. Adik saya nangis, ibu saya nangis. Kan saya laki-laki, maksa nggak bisa nangis, tapi nangis hati saya. Ikhlas gak? Kita mau nyabut selang. Ikhlas, oke, udah. Saya masuk ruangan, saya mau tanda tangan. Keluar lagi saya, nggak kuat saya ini ternyata. Saya banting, saya keluar lagi, saya tanya sama ibu saya, Ma, ikhlas gak? Karena kan ibu saya belasan tahun, puluhan tahun hidup sama ayah saya kan. Ikhlas gak, Ma? Ikhlas, benar. Saya peluk, nangis, saya tanda tangan. Kalian tahu? Yang nyabut selangnya siapa? Bukan dokter, kita mau. Gue yang nyabut. Karena dokter nggak mau nyabut. Dokter nggak mau tanggung jawab dengan kejadian di detik itu. Saya cabut selangnya, saya kira cuma segini loh selangnya. Ternyata selangnya segini. Dan itu menembus sampai usus buat nafas.
Saya tarik kan, panjang nanti selang, akhirnya saya buang. Dokternya marah, gue pengen tonjok dokternya. Bapak gue dalam kondisi begini, karena itu alat nggak boleh dibuang, mahal alatnya. Malam dia koma, kejang sampai alhamdulillah pagi meninggal. Di situ pelajaran hidup tuh. Banyak banget saya dapat pelajaran hidup. Pas mau keluarin rumah sakit, saya minjem sama tante saya, kakak kandungnya bokap. Dahsyat ya, kakak kandung bokap. Saya ulang nih, kakak kandung bukan sepupu loh. Dia punya duit loh, nggak bantuin. Kita nunggu dari meninggal pagi, kita bisa ngeluarin itu hampir sore. Karena kita nunggu uang baru bisa bayar, baru bisa keluar. Administrasi. Dahsyat ya. Dendam keempat kemiskinan. Lu bayangin, detik terakhir kehidupan ayah saya nggak bisa ngasih apa-apa dan saya dalam ekonomi yang susah. Tetap, singkat cerita, dikubur. Pas dikubur, saya orang yang terakhir. Saya pegang hidungnya, saya nangis. Itu kalau nangis kan bisa diangkat lagi, mandi lagi, katanya begitu kan. Saya tutup. Tahu nggak apa yang saya pikirin dia waktu dikubur? Saya mikir gini, dulu saya pernah tidur sebelahan sama dia, satu kasur yang sama. Sekarang ayah saya di satu kasur yang berbeda di tanah, saya masih di kasur yang sama. Itu gue kejar tuh gue, kejar. Dan pulang dari situ saya bilang apa sama ibu saya, sama adik saya, Ma, mulai hari ini mama jangan sedih. Mama punya anak laki-laki dan saya janji, Ma, suatu hari nanti kita akan jadi orang sukses dan tidak akan ada orang yang berani melecehkan dan menghina keluarga kita lagi. Dan ternyata Allah jawab di 2009 itu, di 2012 dengan Melia hadir. Dahsyat gue bilang, pas Melia datang gue bilang, inilah jawaban doa gue 3 tahun yang lalu. Makanya saya ini paling takut ninggalin sama Melia. Takut saya ketinggalan apa nih? Jadi orang live group itu tuh lawak nih orang, asli lawak. Karena cuma Melia yang nerima gue ada keadaan susah. Kalian percaya gak sih? Saya di Melia ini 10 tahun 2 miliar. 2 miliar loh gue 10 tahun. Bonus lama loh, bukan bonus baru. Gimana bonus baru? Kenapa banyak yang sedih sekarang? Karena lu pasti lagi berpikir itulah orang tua lu lagi berjuang hari ini. Benar apa enggak? Banyak yang orang tuanya lagi berjuang. Banyak yang orang tuanya lagi diremehin sama orang. Banyak yang kita udah lama gak tahu diri. Banyak yang setiap hari kesibukan kita cuma organisasi, pulang gak mau tahu keadaan orang tua kayak apa. Banyak yang di luar kita seneng senyum, masuk rumah orang tua ribut, kita kayak di neraka di rumah. Banyak kita ngalamin kayak gini, bener ya? Ayo sadar, bangkit. Cobalah kalian kuliah serius, IPK kalian bagus, orang tua hati bahagia, IPK walet bonus Melia pun bagus. Asik gak sebulan 50 juta? Asik. Besok pagi kita bahas 50 juta di marketing plan. Malam ini kita bahas tentang impian. Siap? Siap. Udah, tapi jangan pakai lagu, gue jadi kita nangis. Ini udah gak mau nangis. Gue ini gak mau nangis di situasi gue udah kaya, apa enggak? Karena tangisan itu hanya untuk orang susah. Dan gue udah gak mau kembali ke tangisan itu. Tapi kalau nginget tuh seru. Yang seru itu mengingat sejarah masa susah. Saya pernah tuh dulu bawa CV, lu tau CV gak nyari kerja? Iya. Saya pernah bawa dari Sudirman sampai Al-Azhar jalan kaki dari CV, samperin dulu kantor-kantor. Itu kondisi setelah ayah saya meninggal. Saking saya butuh makan ya, saya pernah ngelamar mau jadi OB. Belum lulus kuliah tuh, gue mau jadi OB. Bayangin bang, anak Al-Azhar mau jadi OB gara-gara susah nyari duit. Sampai saya datang ke showroom motor nih yang paling keren nih. Saya datang ke showroom motor, udah. Mbak Mei ngomong, Pak mau beli apa Pak? Enggak Mbak, saya di sini mau ngelamar kerja. Sampai Mbak bilang, dahsyat. Gue pernah ngalamin fase dimana nyari duit itu setengah mati. Dan gue tahu rasanya sekarang menikmati Melia setiap bangun pagi itu 1 juta 2 juta tiap hari. Lo pengen gak? Jangan sia-siain di Melia. Jangan alasan, bang gue kan capek, bang gue kan temen gue hasut. Ini masa gara-gara dihasut temen nangisan lo sampai tua? Goblok amat, bener ya? Mau ngapain gitu? Kalau saya teman-teman, saya nggak mau mendengarin ini. Ibu saya lebih penting dari ini. Coba saya mau nanya, ayah Anda udah tua belum? Ibu Anda udah tua belum? Kok lu nggak mikir? Kok lu masih biarin dia kerja? Kok lu nggak pengen dia di rumah dan uang dari lu? Bener nggak? Coba mikirin kayak gitu mulai sekarang. Ayolah jadi anak dewasa. Jangan sok gaul lah. Udah gaul buang dulu. Tajir aja dulu. Habis tajir lu pasti gaul kok. Siap kan? Siap. Ayo, ingat. Yang paling enak tuh begini loh. Setahun kalian terus di Melia, 50 juta per bulan udah stabil. Datang kaya, papa mulai sekarang papa gak boleh kerja. Mulai sekarang papa langsung rezekinya dari your son.
Harus begitu. Siap? Harus begitu. Pulang ke rumah bawa duit, nih Pak, Ma, nggak boleh kerja. Tapi namanya orang tua pasti ini dia apa? Gengsi. Papa ini urusan papa, nggak boleh urusan papa, urusan anak. Waktu papa sudah selesai. Waktu anak berjuang buat bapaknya hari ini. Enak gak bapak kita di umur 40 tahun kita suruh pensiun? Pensiun Pak udah. Papa ngopi aja, papa doain aku beli rumah, aku beliin papa rumah, kita bangun rumah yang lebih bagus. Banyak yang sekarang mungkin kecewa sama rumahnya sendiri. Pengen gak lu sekarang bangunin rumah-rumah yang layak buat orang tua lu? Minimal di rumah yang klaster. Klaster tuh artinya di komplek yang di belakangnya tuh ada teras, ada taman, ada kolam ikan, ikannya lagi main lumba-lumba. Ayo dong, naikin dong mindset kalian dong. Masa gara-gara omongan orang jadi ngilang semua cerita hidup kita? Gak pantas, betul gak? Siap? Siap. Gue ini gak mau nangisin, tapi lu tadi tangisin sih. Yaudah. Jadi materinya cukup sampai sini aja. Karena gue rasa lu memang malam ini kayaknya butuhnya di situ. Kalian butuh disadari. Jadi habis ini Bang Ajis masuk dengan mindset. Bang Ajis ini gas. Aneh join di Melia, ngeliat Bang Ajis, kencang banget saya. Saya gabung di Melia 2012. Saya itu adalah member yang ke-1000. Jadi saya join, Bang Ajis buat acara udah 1000 orang. Dan saya duduk di belakang. Kalian lihat gak video Bang Ajis yang lagi sujud sama ibunya?